Halo, nama saya Sipa dan saya sedang bermain bersama teman-teman. Kami ingin belajar bagaimana cara kita bisa berkreasi dengan baik setelah merasakan sesuatu, seperti ketika merasa terkejut, senang, marah, sedih, takut, atau jijik. Yuk kita mulai. Setiap kali kita merasakan sesuatu, penting untuk tahu bagaimana merespon perasaan itu dengan cara yang baik. Hari ini, Sipa menemukan kotak besar di taman. Wah, apa ya isinya? Sipa pun membuka kotaknya dengan penuh rasa penasaran. Wah, tiba-tiba mainan melompat keluar. Sipa terkejut. Saat kita terkejut, biasanya mata kita jadi besar dan mulut kita terbuka, seperti Sipa sekarang. Kalau kamu jadi Sipa, apa yang bisa kamu lakukan saat merasa terkejut? A. Berbicara dengan teman. B. Menutup mata dan tidak melihat. C. Pergi begitu saja. Ya, benar. Hebat. Saat kita terkejut, berbicara dengan teman bisa membantu kita merasa lebih baik. Saat kita terkejut, kita bisa mengambil napas pelan-pelan lalu bercerita pada teman atau guru tentang apa yang terjadi. Itu membantu kita merasa lebih tenang. Hari ini Tom bermain bola bersama teman-temannya. Lihat wajah Tom, senyum lebar, mata berbinar, dan tubuhnya bergerak penuh semangat. Saat kita merasa senang, tubuh kita ikut menunjukkan. Kita tersenyum, tertawa, dan hati kita terasa ringan. Sekarang, yuk kita tebak apa yang dilakukan Tom saat merasa senang. A. Tersenyum lebar. B. Menghindari teman-teman. C. Menutup mata. Ya, benar sekali. Tom tersenyum lebar karena dia merasa sangat senang. Kamu hebat. Perasaan senang adalah hadiah yang indah. Kita bisa berbagi senyum, berbagi tawa, bahkan berbagi permainan dengan teman-teman. Saat kita membagikan kebahagiaan, kita juga membuat orang lain ikut merasa senang. Apa hal yang membuatmu senang hari ini? Yuk cerita ke teman atau ayah dan ibu. Lihat wajah Sipa. Ia tampak cemberut, matanya menyipit, dan tangan kecilnya mengepal. Sipa sedang marah. Sipa marah karena Tom meminjam mainannya tanpa bilang dulu. Apa kamu pernah merasa begitu juga, teman-teman? Sekarang, yuk bantu Sipa memilih cara terbaik saat merasa marah. Apa yang sebaiknya dilakukan Sipa? A. Berbicara dengan Tom dan mengatakan apa yang dirasakannya. B. Mengabaikan Tom dan pergi. C. Memukul Tom karena kesal. Ya, hebat! Berbicara dengan teman dan menyampaikan perasaan adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Sipa akhirnya berkata, Tom, aku marah. Kamu ambil mainanku tanpa izin. Lain kali, tolong tanya dulu ya. Tom menjawab, maaf ya Sipa, aku akan tanya dulu lain kali. Keduanya pun tersenyum dan bermain lagi. Setiap orang bisa merasa marah dan itu wajar. Tapi yang penting, kita tahu bagaimana cara mengatakan perasaan kita dengan baik agar tidak menyakiti orang lain. Saat melihat Cila terjatuh, Sipa merasa sedih. Ia tak bisa bermain seperti biasa. Hatinya ikut merasa tidak enak. Lihat wajah Sipa, murung dan penuh perhatian. Ketika kita melihat teman kesakitan atau sedih, kita juga bisa ikut merasa sedih. Itu namanya peduli. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan untuk membantu Cila merasa lebih baik? A. Memberikan pelukan. B. Meninggalkan teman. C. Bermain sendiri. Ya, benar sekali. Memberi pelukan atau kata-kata lembut bisa membuat hati teman kita terasa lebih nyaman. Kamu hebat. Sipa pun berkata, tidak apa-apa Cila, aku di sini. Kamu baik-baik saja. Cila pun tersenyum kecil, lalu Sipa memeluknya dengan hangat. Saat teman kita sedih, kita bisa menunjukkan kepedulian dengan pelukan, kata-kata lembut, atau hanya duduk menemani. Kita bisa membuat mereka merasa lebih baik. Tom merasa takut. Ia melihat bayangan besar dan tidak tahu itu apa. Hatinya berdebar dan kakinya ingin lari. Tapi tunggu, lihat, siapa itu? Sipa melihat Tom tampak ketakutan. Ia tersenyum dan berkata, itu cuma bayangan pohon, Tom. Tidak berbahaya kok. Kalau kamu merasa takut, apa yang bisa kamu lakukan? A. Bertanya pada teman. B. Menjauh dari teman. C. Menangis. Ya, hebat!
bertanya pada teman atau orang dewasa bisa membuat kita merasa lebih tenang dan aman. Tom pun merasa lega. Sekarang dia tahu bahwa bayangan itu hanyalah pohon. Ia berterima kasih pada si Pak karena sudah menjelaskan. Kadang kita merasa takut karena kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau kita berani bertanya dan mencari tahu, kita bisa merasa lebih aman. Siapa yang bisa kamu ajak bicara saat kamu merasa takut? Yuk pikirkan dan ceritakan. Wah, lihat, Cila mendekati kotak bekal dan oh tidak, makanan itu sudah basi. Bau tidak enak pun tercium. Cila merasa jijik. Lihat wajahnya, hidungnya mengerut dan alisnya menyempit. Itu adalah tanda tubuh kita sedang berkata, ini tidak enak. Sekarang, coba tebak apa yang sebaiknya Cila lakukan saat melihat makanan yang sudah basi? A. Menjauh dari makanan tersebut. B. Terus makan meskipun jijik. C. Membiarkan saja. Ya, kamu hebat. Menjauh dari hal yang membuat kita merasa jijik adalah cara yang tepat agar kita tetap aman dan sehat. Saat kita merasa jijik, itu adalah cara tubuh kita memberi tanda. Kita bisa memilih menjauh atau mencari sesuatu yang lebih baik. Itu artinya kita menjaga diri kita sendiri. Apa yang membuatmu merasa jijik? Apa yang kamu lakukan waktu itu? Sekarang kita tahu bahwa saat kita merasa terkejut, senang, marah, sedih, takut, atau jijik, kita bisa memilih bagaimana meresponnya dengan cara yang baik. Mari kita terus berbicara dengan teman-teman kita dan saling mendukung.